اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para habaib Habib Fauzi Ba'bud, Habib Hussein bin Mustafa Maula Khela, dan Habib Abdillah bin Mustafa Maula Khela, Habib Rafiq bin Ali Ba'bud, dan juga yang kami hormati, kami muliakan para asatidz, wabil khusus Ustadz Suhaimi, dan yang kami hormati, kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk hadir di majlis zikir, majlis sholawat, dan juga majlis ta'lim. Ini merupakan satu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pada malam hari ini. Andai kata tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu malam ini mungkin kita tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang berada di depan televisi. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sedang main HP. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sedang duduk-duduk di warung atau mungkin duduk-duduk di pinggir jalan. Kayak malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik. Taufik itu berarti kekuatan, kemauan untuk melaksanakan ibadah. Itu namanya taufik, dan itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang muslim. Itu adalah hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang muslim adalah taufik. Jadi kita ini segala hal yang kita lakukan, dari hal-hal kebaikan, amal soleh, dan juga ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin untuk kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat Islam. Itu adalah puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kenapa bisa demikian? Kenapa Islam itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi, dan puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya? Karena andai kata manusia ini diberi semua hal, diberi semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Semua kenikmatan yang di dunia diberikan kepada manusia. Ada seseorang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dunia semuanya. Kekayaan diberi, jabatan, dan hal-hal yang duniawi diberikan semua, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada orang tersebut hidayah Islam, maka itu tidak ada gunanya. Ketika dia sudah meninggalkan alam ini, maka dia berada dalam keadaan yang sangat rugi, dan kerugian itu akan berlangsung selama-lamanya, tidak cuma 1 tahun 2 tahun. Sementara kenikmatan dunia itu hanya berapa lama kenikmatan dunia? Bisa dihitung. Dan setelahnya dia akan mengalami satu kesengsaraan yang tidak ada ujungnya. Kebalikannya,
Orang yang diberi kenikmatan Islam tapi tidak diberi kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak membahayakannya. Andai kata ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam, meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan dunia kepada dirinya, itu tidak akan membahayakannya, tidak akan merugikannya kelak di akhirat. Berarti kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini adalah nikmat Islam. Walaupun bagaimana kita harus bersyukur dan sangat senang. Kita sangat gembira Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan Islam yang kita peluk sekarang, yang kita yakini, ini tidak berawal dari permintaan kita. Mayoritas dari yang ada, mungkin hampir semua yang ada duduk di sini, Islamnya mungkin tidak berawal dari satu doa. Jangan pernah dulu waktu lahir doa moga-moga jadi orang Islam. Tidak, ya. Mayoritas yang lahir dari orang tua bapak ibu muslim umumnya tidak pernah di waktu kecil kemudian minta jadi orang Islam. Dan juga Islam yang diberikan kepada kita hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan satu amal pun. Kita tidak pernah tirakat, tidak pernah riyadhah sebelum ini untuk mendapatkan hidayah sebagai orang muslim, tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Ini bagi satu kenikmatan yang besar. Karena Islam itu kunci kita selamat di akhirat. Di dunia ini kita selamat, dan kelak ketika kita meninggalkan dunia ini selamat, ya kuncinya apa? Islam. Kuncinya itu iman. Dan ini adalah hal yang perlu untuk kita jaga. Jadi Islam yang telah diberikan kepada kita hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti untuk kita jaga, mesti untuk kita pelihara. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan Islam? Sulit. Kita tidak tahu keadaan kita. Matinya kapan saja kita tidak mengetahui. Berarti apa? Perintah itu artinya perintah supaya kita menjaga keislaman kita. Menjaga keislaman kita. Berarti menjaga keislaman kita harus memegang teguh ajaran Islam. Karena ketika kita memegang teguh ajaran Islam, istiqomah, maka insya Allah dengan istiqomah kita akan mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah. Karena kita sekarang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala Islam, maka harapan kita itu akhir nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam. Ya, akhir nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang muslim adalah husnul khatimah. Sekarang nikmat kita Islam kita dapatkan, itu wajib untuk kita pertahankan supaya kita dapat nikmat yang terakhir di dunia ini, yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah itu nama husnul khatimah berarti kita meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam itu husnul khatimah. Berarti kalau ada orang sudah meninggal, itu tidak perlu untuk kita doakan semoga husnul khatimah, karena sudah lewat nih, sudah lewat. Jangan sering kan orang meninggal, oh moga-moga husnul khatimah, pun lewat nih. Ibarat ujian, jenengan bar ujian wis rampung ujian, moga-moga jenengan ujiannya lulus. Bener apa betul? Kan ujian itu, nek dari ujian doangna moga-moga jenengan ujiannya lulus nih. Tapi nek ujiannya wis rampung, tak dongakna jenengan moga-moga ujiannya lulus. Wis rampung, lulus atau lulus, wis rampung ya. Makanya kalau kita mendoakan seseorang husnul khatimah sementara orangnya sudah meninggal,
niku kurang pas. Sebabnya apa? Orangnya itu, orang yang meninggal itu sudah lewat. Apakah dia husnul khatimah atau tidak sudah lewat nih. Ketika meninggal sudah, saat itu kalau dia meninggal dalam keadaan iman berarti dia husnul khatimah. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak iman, wa iyadzubillah, dia berarti dalam keadaan su'ul khatimah, sudah lewat. Terus kita doakan moga-moga husnul khatimah. Next, misal orangnya matinya su'ul khatimah, pripun doane tepat sasaran apa mboten? Mboten. Berarti yang selama ini kita lakukan mendoakan orang meninggal semoga husnul khatimah niku kurang tepat. Didoakan apa? Allahumma fir lahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Niku dengan ini bukan moga-moga husnul khatimah. Lewat pun husnul khatimah kalau mboten niku pun sudah berlalu niku waktu yang semestinya kita doakan husnul khatimah niku bagi orang-orang yang hidup. Kalau orang-orang yang hidup niku perlu doa husnul khatimah. Dan juga kita ini sebagai orang yang masih hidup, kita itu dianjurkan untuk setiap saat, khususnya ketika kita berada di tengah malam, kita minta kepada Allah adalah minta husnul khatimah. Diakhiri hidup kita dalam keadaan yang baik, diakhiri ajal kita dalam keadaan iman, nafas kita, hembusan nafas kita yang terakhir bersamaan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu semestinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap doa pasti akhirnya kita iringi dengan husnul khatimah. Moga-moga diakhiri dengan husnul khatimah, tapi ada tambahannya, dalam keadaan baik dan dalam keadaan afiat. Yani kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah tapi dalam keadaan baik dan afiat. Ya, karena setiap doa sebagaimana yang dijelaskan para ulama, nek jenengan donga niku ditambahi, ya, akhirnya ditambahi dalam keadaan fil husni atau fis sihhati wal afiyah. Ya, fil khairi wal lutfi wal afiyah. Kalau jenengan donga, semisal saya pengen jadi orang yang hafal Quran dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga saya dipanjangkan umurnya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Itu perlu untuk ditambahkan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, karena ada seorang ulama berdoa minta apa? Minta hafal Quran. Doanya minta hafal Quran terus. Tapi bukan ditambahi dalam keadaan baik dan dalam keadaan afiat. Akhirnya suatu hari ulama itu ditangkap, ini dizalimi oleh penguasa di waktu itu, di penjara. Nang penjara apal Quran. Baik, hafalin apa? Hafalin dengan sengsara ini, hafalnya di dalam penjara. Karena apa? Dongannya dikabulkan, tapi karena tidak ditambahi fil khairin wal lutfin wal afiyah, akhirnya hafal Qurannya memang hafal Quran diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam penjara. Andai kata dia menambahi fi khairin wal lutfin wal afiyah, insyaallah hafal Qurannya dalam keadaan nikmat, dalam keadaan mudah, dalam keadaan gampang. Makanya kalau kita doa juga ditambahi fi khairin wal lutfin wal afiyah. Kalau kita panjang, ya Allah, mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat. Nekor, ya Allah, mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya, umurnya Jawa tapi orang penak. Nggak dikabulkan oleh Allah, umurnya Jawa tapi digawe orang penak. Bisa jadi kan seperti itu karena doanya tidak lengkap. Karena itu para salaf itu ketika berdoa dianjurkan kita untuk menambahi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Bapak para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya sampaikan, Islam itu merupakan satu kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini. Dan kita harus menjaganya. Kita harus merawat keislaman kita.
dari hal-hal yang bisa melemahkannya. Ya, di antara perkara yang melemahkan iman ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan melemahkan iman kita. Bahkan sangat berbahaya, khususnya untuk beberapa maksiat yang besar. Ini bahaya sekali, akan menjadikan seseorang itu dikhawatirkan akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana akibatal ladzina asa'u su' an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Ini artinya, dan akibat akhir pungkasan dari orang-orang yang berbuat keburukan adalah mendustakan ayat-ayatnya Allah dan merendahkan, menghina ayat-ayatnya Allah. Berarti apa? Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, kalau orang-orang yang ahli maksiat akhir pungkasan hidupnya apa? An kadzdzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayatnya Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka akan merendahkan, menghina ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mendustakan ayatnya Allah berarti apa? Matinya apa? Su'ul khatimah. Berarti yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Al-Haddad, ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyebutkan ada beberapa maksiat yang sangat dikhawatirkan, menyebabkan seseorang dalam keadaan meninggal su'ul khatimah. Yang pertama adalah meninggalkan zakat yang wajib. Zakat yang wajib itu zakat tidak cuma pas Ramadan mawon ya. Zakat itu ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu seperti ternak, ya, pertanian. Begitu juga uang yang ada di rekening kita itu atau yang disimpan di bawah kasur niku nek pun lewat masa 1 tahun niku wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, banyak orang yang punya tabungan banyak besar tapi tidak dikeluarkan zakatnya, niku bahaya. Niku berarti meninggalkan zakat yang wajib. Ini zakat yang wajib, berarti ada zakat yang sunnah atau sedekah. Berarti dia meninggalkan zakat. Orang yang meninggalkan zakat akhir hidupnya dikhawatirkan su'ul khatimah. Kemudian orang yang suka mencari-cari kesalahan orang muslim. Kemudian orang yang mengurangi timbangan, ketika jual beli timbangannya dikurangi. Atau yang menghina, merendahkan para aulia dan para ulama, ini juga sangat dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan juga yang perlu untuk kita perhatikan hari ini adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat niku paling bahaya. Meninggalkan sholat niku termasuk maksiat yang paling besar. Meninggalkan sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ma bainar rojuli wal kufri illa tarkus sholat. Tidak ada di antara seorang laki-laki yang membatasi orang laki-laki dan sifat kekafiran kecuali meninggalkan sholat. Jadi yang membedakan orang muslim dan orang kafir itu tidak sholat. Nek sodako, orang kafir nggak sodako. Orang kafir puasa mungkin orang muslim puasa, tapi nek sholat loh. Berarti nek orang muslim kok tidak sholat, niku kelakuannya sudah sama dengan orang kafir. Dan orang yang tidak sholat
itu sangat dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu 'alal abdi shalah, fa in saluhat aflaha wa anja, wa in fasudat khaba wa khasar. So, amal yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba kelak di akhirat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka orang tersebut beruntung dan selamat di akhirat. Kalau sholatnya tidak baik, maka dia rugi dan sengsara. Ruginya tidak sehari, ruginya tidak cuma setahun, ya. Ruginya tidak cuma 10 tahun, tidak cuma 100 tahun, selamanya tanpa ujung. Ini mergane apa? Ninggal sholat. Dan tadi orang yang meninggal sholat itu sangat bahaya akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita itu di dunia ini yang kita cari husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan Islam. Makanya kita harus jaga keislaman kita jaga. Jangan gampang meninggal sholat. Orang Muslim di Indonesia ini masya Allah. Muslim di Indonesia itu paling banyak. Makuan kenapa jumlah Muslim di Indonesia itu terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia itu Muslim di Indonesia. Tapi sing mboten sholat dia kata, yang tidak sholat di Indonesia itu banyak sekali. Bahkan orang-orang yang suka hadir tahlilan itu sholatnya bolong-bolong. Gimana kan? Khususnya sholat asar, banyak orang yang meninggalkan sholat asar dan sholat subuh. Meninggalkan sholat asar dan sholat subuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man taraka sholatal asri muta'ammidan faqad khabita amaluhu. Orang yang meninggalkan sholat asar sengaja, maka gugur amalnya. Gugur amal ini banyak tafsiran. Ada yang mentafsir amal ini gugur, rontok. Ada yang mentafsir rontoknya maksudnya dia tidak dapat pahalanya sholat asar. Dan sebagian ulama mengatakan orang yang suka meninggalkan sholat niki nanti waktu mati itu kehausan, ngelak waktu mati ini kan. Saat-saat sakaratul maut itu haus yang luar biasa. Itu saat sakaratul maut. Dan saat itu gampang sekali setan datang. Ketika seseorang sudah kehausan saat sakaratul maut, dengan mudah setan itu datang dan membawa air. Air ini ditukar kali apa? Ditukar kali iman. Wa iyadu billah. Jangan sampai kita merasakan yang hal-hal yang demikian. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa sujud, kita bisa rukuk dengan sempurna. Ini jangan sampai kenikmatan ini kita sia-siakan. Jangan sampai kenikmatan ini kita sia-siakan. Jangan sampai nanti kita sudah ambruk, nembe pengen sholat. Kita sudah tidak bisa sujud, pengen sujud, ya Allah yang biar orang pengen orang tahu sujud, saya pengen sujud, saya pengen sujud. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik nikmat yang saat ini diberikan kepada kita. Yani taufik kita mampu hari ini untuk bisa melakukan sholat dengan baik dan dengan sempurna. Kalau kita bisa lakukan dengan sempurna, maka kita lakukan dengan cara yang paling sempurna. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak sholat ini, satu orang Muslim kok sampai meninggalkan sholat, itu merugikan semua Muslim yang ada di dunia, dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Loh, sebabnya apa? Kalau sebabnya itu kita itu di sholat, di tahiyat apa? Maus apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
Berarti kalau orang sholat itu mendoakan assalam rahmat salam alaina, untuk kami umat Islam, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga untuk hamba-hamba yang soleh-soleh. Berarti kalau ada satu orang muslim tidak sholat, rugi. Orang muslim sedunia rugi kalau tidak mendapatkan doa salam dari satu orang muslim. Niku nek wong siji sing rugi sedunia. Nek se-RT sing ora sholat wong 10, sedesa wong 100, sekecamatan wong ewon sing ora sholat iki, sekabupaten jutaan sing ora sholat. Wong Islam niku rugi. Makanya orang Islam hari ini lemah. Kenapa? Banyak yang tidak sholat. Loh, terus sakit. Jangan baca sejarah perang Uhud. Kenapa perang Uhud umat Islam saat itu kalah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah tentara Muslim. Rasulullah ada di situ. Kenapa umat Islam kalah? Karena sebagian umat Islam saat perang, tentara yang ada tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani para pemanah yang dianjurkan untuk tetap berada di gunung, ini mereka turun sebelum ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat Islam di perang Uhud itu kalah. Karena apa? Tidak mengikuti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, walaupun barokahnya ada sampai hari ini, kita tidak ragu. Tapi yang jelas beliau sudah jauh dari kita, karena kita juga sudah banyak lupa dengan beliau. Kita juga banyak meninggalkan perintah-perintah beliau. Bagaimana kita tidak lemah? Ya tentu saja lemah. Dan banyak dari umat Islam yang tidak sholat. Berapa ribu, berapa juta orang Islam yang harusnya mendoakan sesama muslim jadi tidak mendoakan sesama muslim. Jadi sholat berarti sesuatu yang sangat penting. Jadi kita juga harus perhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita perhatikan, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan ketika anak mencapai usia 7 tahun ini harus diperintahkan sholat. Kita merintah sholat berarti harus ngajari. Kalau kita tidak mampu ngajari, dikirim kemana? Kirim ke PPI, mungkin ke Ustadz untuk belajar sholat, belajar bacaan sholat, belajar Al-Fatihah. Jika usia 10 tahun belum sholat maka dipukul. Ini aturan dalam Islam supaya orang itu, seorang anak itu terbiasa dengan sholat. Ini aturan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak 7 tahun untuk sholat, supaya anak tersebut terbiasa, sehingga ketika dewasa itu sudah terbiasa untuk sholat. Niki sholat merupakan hal yang sangat penting dan merupakan tiang agama. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka berarti kita sudah merubuhkan tiang agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa menjaga sholat kita, khususnya sholat subuh nih. Sholat subuh ini saya aktif teng majlis nih. Sholat subuh itu dijaga nih dengan sholawatan, tapi bali terus sholat subuh niku nih kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mengagungkan Rasulullah, tapi pulang nanti subuhnya tidak sholat. Yang wajib tidak dilaksanakan. Dengan katanya cinta sama Rasulullah, tapi pulangnya subuhnya tidak dikerjakan. Berarti ini pun cinta tanpa bukti. Hadir majelis mau nopo sampai malam deh, tidak apa-apa. Yang penting subuhnya jangan sampai kelewat. Itu yang harus dipegang nih. Kita cinta sama Rasulullah, kita juga ajarannya. Kita cinta sama sunnahnya. Kita juga cinta dengan perintah-perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatannya untuk bisa menjaga sholat kita, memelihara sholat kita, sehingga kita terpelihara Islam kita, iman kita,
sehingga ketika kita keluar dari dunia ini kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan cinta sama Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari apa-apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.